Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apakah semuanya sudah masuk di Zoom? Sudah, Bu. Kayaknya. Oke, kelas 79 ini totalnya 20 orang kan ya, kalau dilihat dari jumlah peserta Zoom-nya. Sudah sekitar 21 orang, berarti semuanya masuk. Kita mulai ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, supaya kegiatan belajar kita dapat bermanfaat, kita harus berdoa terlebih dahulu. Silahkan Nanda Miranda pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nanda yang sudah memimpin doa kita. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, masih semangat gak nih belajarnya hari ini? Masih dong, Bu. Ya, Bu. Enggak, Bu. Lemah. Nah, kok ada yang gak semangat? Kenapa? Memangnya kalian tadi habis dari pelajaran apa? Pelajaran Fisika, Bu. Pelajaran fisika, Bu. terkuras Oke, otak, Bu. Gak apa-apa, yang penting sekarang harus semangat. Kalau gak semangat, nanti pelajaran yang sekarang lewat aja, jadi sayang banget kan? Oh iya, jangan lupa mengisi kehadiran kalian di WhatsApp ya, sesuai dengan list yang tertera. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi anak-anak Ibu di sini, apakah masih ingat Senin kemarin kita belajar apa? Masih, Bu. Masih, Bu. Teks laporan hasil Tentang observasi, tes laporan hasil observasi, Bu. Laporan hasil observasi, Bu. Ya, masih ingat ya, ternyata benar sekali. Kita Senin kemarin sudah bahas kilas tentang teks laporan hasil observasi. Terus Ibu berikan juga tugas individu yang sudah kalian kumpul di grup WhatsApp. Nah, hasilnya yang nantinya tugas tersebut akan kita bahas bersama. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan juga tujuan yang perlu kita capai pada pertemuan hari ini. Jadi, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita itu terdiri dari 2, 3.8, dan 4.8. Salin dia berikutnya. Nah, berdasarkan KD dan indikatornya, apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, tujuan pembelajaran kita itu agar dapat merinci dan menyimpulkan struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang dibaca atau diperdengarkan dengan menjunjung nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Jadi, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini masih berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Namun, kita akan membahas strukturnya. Terus, kegiatan yang kita lakukan setelahnya apa, Bu? Nah, kegiatan yang kita lakukan adalah membahas tugas individu yang kemarin. Dan setelah itu, kita ada belajar kelompok. Gimana? Siap gak anak-anak Ibu belajar? Siap, Bu. Oke, sip, mantap. Kalau begitu, kita bahas dulu tugas individunya di halaman 125 sampai 128 tentang laporan hasil observasi yang berjudul Hutan Bakau dan Juga Museum. Nah, tugasnya itu untuk menjawab 2 pertanyaan yang Ibu tampilkan ini. Yang pertama, tujuan teks laporan hasil observasi itu apa? Dan juga yang kedua, itu isi yang dibicarakan pada teks laporan hasil observasi itu apa? Salin dia berikutnya. Sebelum kita menjawab kedua pertanyaan itu tadi, mengapa sih 2 teks ini, teks hutan bakau dan juga teks museum yang telah kita baca tadi, dapat dikatakan laporannya itu berupa teks laporan hasil observasi? Kira-kira mengapa? Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Oke. Bu. Ya, bagus. Oke, semuanya mau menjawab. Jadi, kita mulai dari Nanda Rosalina dulu ya, karena dia yang duluan. Silakan Nanda. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Menurut Nanda, mengapa 2 teks tersebut dikatakan teks hasil observasi?
karena salah satunya dapat dilihat dari isinya. Isi yang dibahas di dalam kedua teks itu adalah ilmu mengenai suatu objek atau konsep. Nah, objek atau konsep yang dibahas itu bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum segala hal tentang objek atau konsep itu. Lalu, judulnya itu harus bersifat umum seperti contohnya pada dua teks itu. Objek atau konsep yang dibahas yaitu tentang hutan, bakau, dan museum. Sekian, Bu. Ya, benar sekali jawaban dari Nanda. Kita beri 2 jempol untuk Nanda. Jadi, berdasarkan penyampaian Nanda tadi, menurut Nanda, kedua teks tersebut itu dapat dikatakan laporan hasil observasi karena dilihat dari isinya. Isi teks itu membahas tentang apa? Apakah sesuai dengan bahasan teks laporan hasil observasi? Dan ternyata kedua teks tersebut memang telah membahas hal itu. Oleh karena itu, seperti kata Nanda tadi, kedua teks tersebut adalah teks laporan hasil observasi. Oke, selanjutnya kita dengarkan juga pendapat dari Egin. Silahkan Egin. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau menurut Egin itu dapat dilihat dari tujuan teks laporan hasil observasinya Bu. Nah, tujuannya itu untuk apa? Nah, tujuan teks hasil laporan observasi itu adalah untuk menjelaskan suatu hal atau objek dari sudut pandang ilmu yang dirincikan secara sistematis seperti pada kedua teks tersebut, Bu. Teks yang berjudul Hutan Bakau yang membahas tentang hutan bakau secara rinci berdasarkan dari penjelasan ilmiah. Begitu juga dengan teks museum, pada teks itu membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan museum secara ilmiah, Bu. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Egin. Kita beri juga 2 jempol untuk Egin yang sudah berani untuk menjawab. Oke. Nah, kalau kita dengarkan dari pendapat Egin tadi, menurut Egin, teks tersebut dikatakan teks laporan hasil observasi jika teks tersebut sudah sesuai membahas tujuan dari teks laporan hasil observasi. Nah, dan ternyata teks tersebut sudah menjelaskan tujuannya masing-masing. Teks hutan bakau menjelaskan tentang hutan bakau, dan teks museum menjelaskan tentang museum. Oke, jadi setelah kita mendengar jawaban dan penjelasan dari Nanda, Rosalina, dan juga Egin, kita sudah bisa nih menjawab 2 pertanyaan tadi. 2 pertanyaan tentang tugas individunya tadi. Nah, yang pertama, tujuan teks laporan hasil observasi itu apa? Dan yang kedua, isi yang dibicarakan pada teks laporan hasil observasi itu apa? Nah, ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan jawabannya? Ya Bu. Karena duluan tadi Nanda Miranda, kita persilakan Nanda Miranda, kemudian Via ya. Oke, silakan Nanda. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Adapun tujuan teks laporan hasil observasi itu bertujuan menjelaskan suatu objek atau konsep dan segala hal yang berkaitan dengan objek atau konsep itu secara sistematis dari sudut pandang ilmu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Nanda Miranda. Kita lanjut ke jawaban Via. Baik, terima kasih Bu. Jadi isi teks laporan hasil observasi itu membahas tentang ilmu mengenai suatu objek atau konsep. Nah, objek yang dibahas ini bersifat umum. Segala hal yang berkaitan dengan objek atau konsep itu fakta. Isinya berdasarkan dari sudut pandang keilmuan atau tidak sembarang, Bu. Oke, terima kasih Via. Terima kasih juga untuk Nanda Miranda yang sudah membantu kita menyimpulkan jawaban untuk tugas individunya. Nah, dari yang telah kita pahami, dari penjelasan teman kita, dari saudara Nanda Rosalina, dari Egin, dari Nanda Miranda, dan juga Via, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pengetahuan baru nih. Pengetahuan terkait tujuan dan juga isi dari teks laporan hasil observasi. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan atau belum dipahami oleh anak-anak Ibu? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Udah paham, Bu. Oke, berarti semuanya Ibu anggap sudah paham ya tentang tujuan dan isi dari teks laporan hasil observasi. Sip, kita lanjut ke strukturnya. Struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, kalau kita berbicara tentang struktur teks, pasti tidak asing kan dengan kata awalan, isi, dan juga akhiran. Ya, apa ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ikuti
Disebut juga pendahuluan, isi, dan penutup, Bu. Yap, benar sekali Nanda. Nah, pada teks laporan hasil observasi ini pun juga mempunyai struktur teks seperti itu. Struktur teksnya itu yang seperti apa? Nah, struktur teksnya itu struktur teks dari laporan hasil observasi itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada pernyataan umum yang berisi definisinya. Lalu yang kedua itu ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini boleh lebih dari 1 paragraf kalau tidak menggunakan simpulan teksnya. Jadi dari deskripsi ini di garis bawahi bahwa boleh lebih dari 1 paragraf jika teksnya itu tidak ada simpulan. Dan yang terakhir itu simpulan yang boleh ada dan juga boleh tidak. Nah, simpulan ini berisi ringkasan dari teks laporan hasil observasi yang telah kita buat. Oke, tentang struktur teks laporan hasil observasi ini, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada. Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, kita lanjut karena belum ada yang bertanya. Oke, baik, kalau belum ada berarti kita lanjutkan ke tugas ya. Nah, untuk memperkuat pemahaman anak-anak ibu tentang struktur teks laporan hasil observasi, kita akan melakukan kerja kelompok yang terdiri dari 2 kelompok. Nah, kelompoknya ini sudah ibu kirim di grup WhatsApp. Silakan buka HP-nya, kemudian buka juga bukunya di halaman 139, kemudian baca teks laporan hasil observasi berjudul Pantai, dan kemudian diskusikanlah dengan teman kelompoknya masing-masing tentang struktur teksnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang tugas kelompok ini? Izin bertanya, Bu. Oke, Nanda Rosalina ya. Silakan Nanda. Untuk waktu mengerjakannya itu berapa lama ya, Bu? Nah, ya pertanyaan yang bagus ya. Jadi waktunya ini Ibu beri sekitar 15 menit. Jadi silahkan kerjakan, nanti kita bahas sama-sama hasil diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah 15 menit? Sudah belum diskusinya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Bentar lagi, Bu. Oke, karena bilang bentar lagi, ada yang belum gitu, jadi Ibu tunggu 1 menit lagi ya. Baik, Ibu. Oke. Baik. Apakah semuanya sudah selesai? Kita mulai bahas ya. Silakan dari kelompok mana dulu nih yang mau berbicara. Kelompok 2, Silakan. Bu. Kelompok 1, Bu. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, Bu. Oke, karena yang paling semangat itu kelompok 2, jadi kita duluan ke kelompok 2 ya. Dipersilakan kepada kelompok 2. Baik, terima kasih Bu. Nah, jadi kesimpulan. Terima kasih Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Nah, apakah kelompok 1 punya pendapat yang berbeda? Ada, Bu. Ada, Bu. Tambahkan, Bu. Tuh, Oke, Bu. baik. Silakan kelompok 1. Ya, Bu. Saya izin menambahkan dari perwakilan kelompok 1 bulan yang berisi tentang ringkasan penjelasan, Bu. Jadi, bagus sekali tambahan dari kelompok 1 ini ya. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, dari penjelasan 2 kelompok yang tampil, Ibu anggap anak-anak Ibu ini sudah tahu ya bahwa struktur teks laporan hasil observasi itu yang berjudul Pantai tadi sudah benar dan runtut karena sudah terdiri atas penjelasan definisi umumnya, kemudian ada deskripsi bagiannya, dan juga sampai kesimpulannya. Oleh karena itu, kita beri tepuk tangan lagi untuk kita semua karena sudah bisa memahami materi ini dengan baik. Oke, jangan lupa ya hasil diskusinya ini diketik di Word dan dikumpulkan di grup WhatsApp. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Siap, sip. Nah, wah, waktu kita ini tinggal 2 menit lagi. Gak kerasa, udah hampir habis. Gimana? Kira-kira asyik gak pembelajaran kita hari ini?
Asyik Bu, asyik banget. Asik banget loh. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi gimana materi yang kita pelajari hari ini? Apakah semuanya sudah paham atau masih ada yang bingung? Boleh nih tanya-tanya sama Ibu. Paham Bu. Udah paham Paham, Ibu, sangat asyik. Oke, karena semuanya sudah paham dan sudah nggak ada lagi yang bertanya, jadi kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang mau mencoba menyimpulkan? Saya Bu. Oke, karena yang paling semangat Uti, silakan Uti. Baik Bu, kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, deskripsi bagian dan diakhiri dengan simpulan. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Uti. Nah, jadi itulah rangkuman yang kita pelajari hari ini. Untuk pertemuan Senin depan, kita akan membahas tentang bagaimana menulis teks laporan hasil observasi. Jadi, jangan lupa anak-anak ibu ini untuk membaca-baca tentang hal itu dan juga buka bukunya halaman 150, kemudian kerjakan tugas individunya ya. Nah, sebelum menutup pelajaran, silakan Anda Miranda memimpin doa agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nanda dan juga semuanya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di hari Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu.